Dan begini, tidak pernah ada pemimpin Indonesia yang seberpengaruh Pak Jokowi dalam pandangan saya. Masalahnya lawan-lawan politiknya tetap menganggap dia adalah seseorang yang punya ambisi kekuasaan. Itu yang sama sekali nggak rasional, nggak masuk akal. Dia kepengen menjadi seorang warga biasa saja, tapi kita itu tidak melihat dia sebagai seorang warga biasa. Apalagi kan harus diingatkan, dia baru saja sembuh dari sebuah penyakit yang semula dikatakan, wah ini akan mematikan dia dan seterusnya. Dan ternyata alhamdulillah tidak kan. Di mana letak kekuasaan Jokowi yang ingin dia rebut, yang ingin dia raih, ingin dia kuasai? Nggak ada. Jadi orang-orang yang barangkali tidak punya dana dan waktu, kesempatan untuk bisa bertemu dengan Pak Jokowi. Nah sekarang saya balik nih ya, saya yang datang ke sana. Saya ketemu dengan Anda. Harus bilang saya bersyukur sekali ya dengan kesuksesan safarinya Pak Jokowi. Walaupun ini baru langkah pertama ya. Dan langkah ini akan mudah-mudahan bisa terus berlanjut ke langkah-langkah berikutnya. Pemirsa, selamat datang lagi di OTT, On The Table. Podcast yang selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang menghadirkan pencerahan untuk pemirsa di rumah. Dan hari ini saya kembali ngobrol lagi dengan Bang Ade Armando. Ini salah satu narasumber pakar kita di OTT. Selamat datang lagi, Om Terima Ade. kasih Vincent. Kita nggak ketemu sebulan ya, 2 bulan ya? Ya nggak tahu, nggak ingat. Oke. Om, ini kita hari ini mau bahas tentang katanya situasi politik kita mulai memanas. Tapi memanas dalam arti positif, bukan demo-demo ya Om ya. Pemicunya itu, pemantiknya itu safari Pak Jokowi. Ya. Kita nggak akan bicara dia nanti safari untuk siapa. Tapi lebih ke bagaimana dampak politiknya atau dampak safari Pak Jokowi itu, safari kerakyatan katanya kan. Safari kerakyatan Pak Jokowi itu terhadap situasi politik umum di Indonesia. Bahwa dia tujuannya nanti untuk Gibran, untuk PSI, untuk apa itu udah banyak orang bahas Om. Ya. Nah, Om Ade melihat safari kerakyatan Pak Jokowi ini gimana? Ya kalau saya sih melihat bahwa ini khas sekali Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu kita harus ingat semua, dia sudah bukan lagi siapa-siapa. Dalam arti dia sama sekali tidak punya jabatan apapun dimanapun. Betul. Sebetulnya kan. Tapi kan dia ternyata tetap punya daya magis yang luar biasa. Aura dia itu luar biasa lah. Karisma dia luar biasa. Apa buktinya? Buktinya adalah sampai sekarang orang masih merasa perlu untuk datang ke rumahnya Pak Jokowi. Oke. Dan yang datang ini kan bukan orang dari Solo saja atau dari Jawa Tengah, dari Jogja atau apapun. Tapi orang-orang yang bahkan dari Manado misalnya sebagai contoh. Orang dari Medan kali ya. Artinya orang yang datang dari pulau lain yang jaraknya tuh saya nggak tahu berapa, beribu kilometer kan. Mereka datang. Dan terakhir kita juga mendengar begitu anak-anak SMA itu libur. Nah salah satu tradisi baru mereka adalah para wisata ke rumahnya Pak Jokowi. Ya. Dan ini menarik, begitu banyak orang datang dan di halaman rumahnya Pak Jokowi mereka menyelenggarakan pesta, menyelenggarakan tari bersama gitu ya, mash up dan macam-macam kan. Jadi rupanya memang masih begitu besar ya daya tarik Pak Jokowi. Musuh-musuh Pak Jokowi terus berusaha membangun narasi bahwa ini semua adalah sesuatu yang direkayasa, dikirim, ada yang bayarin lah, dimobilisasi, ada bohirnya. Tapi kan Anda bisa melihat sendiri di medsos kan yang dihubungi, yang ditanya itu adalah betul-betul anak-anak, misalnya dalam hal yang SMA ini kan adalah anak-anak SMA yang dengan sangat polosnya bicara tentang
Ya enggak, kita seneng aja pengen ngelihat ex presiden kita yang selama 10 tahun. Ini ingat ya, ini anak-anak yang kalau sekarang mereka 18 tahun, artinya dari usia 8 tahunan dulu dia punya presiden namanya Pak Jokowi kan. Iya. Yang luar biasa terkenal rupanya. Nah, jadi orang masih terus datang ingin ketemu, ingin bersalaman, ingin berfoto. Dengan Oke. Jokowi. Dengan Pak Jokowi. Nah, sekarang Pak Jokowi seperti ingin membalas budi. Kepada mereka-mereka yang sudah dengan sukarela, dengan inisiatif sendiri datang dan menunggu berjam-jam mungkin ya. Saya sendiri belum pernah loh ke sana, Vincent. Ya, saya lihat dari video-video aja dan dengar dari cerita-cerita teman ya. Itu kan memang luar biasa. Nah, sekarang Pak Jokowi memutuskan untuk kita balas budi lah, ya. Kalian nggak harus datang ke kami ke sini ya. Kan mahal itu semua. Betul. Saya deh yang datang ya. Jadi orang-orang yang barangkali tidak punya dana dan waktu, kesempatan untuk bisa bertemu dengan Pak Jokowi. Nah, sekarang saya balik nih ya. Saya yang datang ke sana. Saya ketemu dengan Anda. Kan yang Anda minta adalah duduk bersama-sama, mungkin ngobrol kali ya, karena sudah ada kemarin di mana? Lampung kan ya? Lampung. Mungkin seterusnya akan ke Cirebon kali ya. Cirebon ke NTT. Kan mula-mula disebut NTT dulu ya, tapi ternyata sekarang ke Lampung dulu. Mungkin ke NTT ketemu dengan orang-orang tersebut dan bahkan mereka menyambut dengan upacara adat gitu kan di Lampung ini kan. Itu adalah sesuatu yang dilakukan for the sake of, untuk kepentingan membangun keluarga besarnya Pak Jokowi. Ya. Saya ingat sama kalian dan saya akan datang kepada kalian. Saya berterima kasih pada kalian bahwa kalian selama ini masih terus mengingat saya. Dan itu kan luar biasa ya, berbagai survei menunjukkan betapa tingginya approval rate orang terhadap Pak Jokowi. Ini udah 1,5 tahun loh. 1,5 tahun. 1,5 tahun masih begitu orang antusiasnya kepada Pak Jokowi. Jadi pertama-tama saya melihat ini sebagai bagian dari silaturahmi lah ya. Silaturahmi yang nggak mesti melulu dikaitkan dengan tujuan politiknya apa gitu ya. Walaupun saya ya kita nggak usah bohong lah, kita nggak usah berpura-pura. Pasti ada juga tujuan-tujuan politik. Tapi paling tidak yang paling basic, paling awal adalah Pak Jokowi ingin menemui orang-orang yang mencintai dia. Bertemu, apakah dengan begitu juga dia bisa bicara tentang persoalan-persoalan bangsa? Saya yakin ada ya. Anda sendiri kan ikut ya? Ikut. Itu sempat ada ngobrol-ngobrol nggak di sana? Iya, dengan warga. Ada beberapa di Tulang Bawang, di Mesuji. Dan yang menarik itu yang datang tuh, kemarin saya ngobrol sama Bang Darbizal. Yang datang tuh bukan orang-orang yang kayak elit-elit gitu. Benar-benar warga biasa. Yang mereka itu nggak peduli sama isu politik. Yang mereka tahu, dulu Pak Jokowi jadi presiden, datang ke tempat kita, bangun jalan dan lain-lain gitulah. Yang menurut mereka itu susah dilupakan. Bahkan ada warga yang datang ke Tulang Bawang itu 2 jam dari tempatnya, Om. Dan itu ibu-ibu umur bukan 20. Bukan ibu-ibu yang hobi selfie, enggak. Tapi memang dia datang hanya mau lihat Jokowi. Iya. Gitu. Makanya kemarin ada yang bilang banyak kursi kosong. Kenapa kursi kosong, Om? Kenapa? Tidak ada orang begitu Pak Jokowi masuk ke ruangan, nggak ada orang yang duduk di kursi. semua di depan, sampai teman-teman PSI Bestari Barus berkali-kali ngomong di mikrofon, mundur dulu, nggak ada. Jadi diriungin. Iya. Makanya kemarin kan ada yang bilang kursi kosong, saya bilang sebenarnya bukan karena nggak ada orang, semua orang maju di depan, Om. Nggak, itu kita Dan tahu. itu akhirnya saya berpikir itu simbolik juga ya, karena saking besarnya karisma Pak Jokowi sampai orang meninggalkan kenyamanan itu. Kan ada beberapa partai yang kemudian nyebrang kan. Iya kan? Iya. Pak Ahmad Ali yang bekas mantan Rudi Mase kan orang-orang yang sudah duduk di nyaman di partainya kursinya masing-masing kan? ya. Demi Jokowi mereka tinggalkan kursi. Ya, memang sedemikian besar daya tarik Pak Jokowi itu, sehingga memang pertama-tama saya ulang lagi nih ya memang turunnya dia, safari itu dia lakukan dalam rangka menyapa masyarakat yang selama ini sudah sedemikian rela ya dengan inisiatif sendiri berusaha menjangkau Pak Jokowi. Ya, dan itu tidak mungkin lagi dilakukan seperti ketika dia dulu menjadi seorang presiden. Ketika dia menjadi presiden ya dia bisa kayak tadi kan, peresmian jalan, peresmian bendungan atau apapun. Sekarang nggak lagi. Jadi ini adalah sebuah teladan yang luar biasa buat saya ya. Dan begini, tidak pernah ada pemimpin Indonesia
yang seberpengaruh Pak Jokowi dalam pandangan saya ya. Betul. Ya kita tahulah ada dulu masanya Pak Bung Karno ya. Iya. Bung Karno juga barangkali daya magisnya juga luar biasa ya. Tapi kita tahu ada banyak persoalan politik ketika itu. Dan dia akhirnya turun pada saat dia masih diturunkan, ditangkap ketika dia masih menjabat sebagai seorang presiden kan. Pak Jokowi kan 2 kali menang, selesai, dan kemudian orang tetap mencintai dia sehingga ketika dia mau mengundurkan diri dan menimang cucu saja di Solo, nggak mungkin dia lakukan. Ada beberapa penjelasan terhadap tanda petik tuduhan semacam itu, tapi yang pasti memang dia tidak diberi kesempatan untuk ya sudah di rumah saja ya. Ya bayangkan orang datang ke rumahnya. Dan itu kan berjam-jam, ya kan? Berjam-jam harus ketemu dengan masyarakat, hampir setiap hari, kecuali kalau Bahkan dia ada schedule-nya katanya Om. ada schedule Pagi katanya. jam berapa, Iya. nanti dia istirahat siang dulu, Iya. sore lagi. Dan jangan lupa ada juga orang-orang yang memang khusus datang ke sana karena ada kepentingan-kepentingan politik tertentu, kaum elit lah ya. Yang itu juga harus mendapat waktu dari Pak Jokowi untuk ditemui ya. Jadi dia bukannya tidak mau meninggalkan politik, dia kepengen menjadi seorang warga biasa saja. Tapi kita itu tidak melihat dia sebagai seorang warga biasa. Kita tetap merasa perlu nih ya. Teman-teman politisi saya itu ya Anda sendiri pasti merasa kenapa Bang Ade tidak merasa harus ke sana? Karena mungkin salah satu yang harus saya katakan tidak ada keperluan. Maksud saya tidak ada keperluan. Ya kalau Anda adalah seorang politisi yang mungkin saya kasih contoh seperti kasus ijazah palsu yang pertama-tama menyatakan permintaan maaf. Egy Sujana. Bukan minta maaf ya, bahkan ya hanya mau ketemu. Ya dia kan merasa perlu ketemu Pak Jokowi karena ada sesuatu yang diharapkan akan bisa dihasilkan dari berita bahwa dia bertemu Pak Jokowi kan. Begitu juga orang-orang lainnya dengan derajat yang berbeda-beda kan. Nah saya sendiri kan merasa bahwa ya sudah, buat saya tidak perlu lagi merasa perlu untuk ketemu dengan Pak Jokowi untuk keperluan-keperluan yang barangkali terlalu remeh gitu ya. Saya sendiri tidak merasa ada urgensi tertentu yang menyebabkan saya harus minta nasihat dia. Belum tentu tidak akan ya terus ya. Saya cuma merasa bahwa sekarang ini ya biarkanlah masyarakat yang datang ke sana ketemu gitu ya. Dan kita senang melihatnya dari jauh ya. Nah kembali ke tadi. Jadi ini adalah sebuah contoh yang menurut saya sangat positif, sebuah teladan yang luar biasa tentang seseorang yang penting, seseorang yang luar biasa berpengaruh dan dia merasa perlu untuk mendatangi masyarakat di seluruh Indonesia barangkali ya. Dengan cara yang sama sekali tidak berjarak, dia tidak tampil dengan cara yang elitis. Ya memang dia diangkat jadi kepala adat atau apalah namanya. Ya gelar adat. Dan dia memperoleh gelar adat kan yang dia Baginda Pemuka Bangsa. Nah iya itu kan diberikan oleh si orang-orang Lampung ya. Dan dia menginjak kepala kerbau gitu kan ya. Yang ternyata kemudian jadi masalah gitu. Nah tapi menurut saya itu teladan yang luar biasa ya. Nah ini tidak terjadi pada presiden-presiden sebelumnya karena ya barangkali daya pengaruhnya tidak sebesar Pak Jokowi, orang-orang lama ini. Misalnya Pak SBY ya. Ya kan dia juga begitu 2 tahun, 2 periode berkuasa. Setelah turun juga tidak ada masalah, dia tetap dihormati sebagai seorang mantan presiden. Tapi kan tidak ada tuh keriuhan, keramaian, kemarakan ya, pengaruh sambutan masyarakat. Ya karena mereka menganggap ya ini presiden ya udah selesai gitu ya. Kalau Pak Jokowi itu bukan sekedar seorang presiden, dia betul-betul dilihat sebagai seorang bapak, seorang yang tadi Anda katakan, orang ini berjasa buat daerah saya, ini jalan-jalan ini tidak akan ada kalau tidak ada Pak Jokowi. Segala macam jalan tol, segala macam yang hal-hal lainnya itu tidak akan ada kalau tidak ada Pak Jokowi. Nah orang-orang ini merasa perlu ketemu dan bilang terima kasih ya Pak. Saya seneng aja ngelihat Bapak gitu ya. Ngelihat apalagi kan selalu harus diingatkan dia baru saja sembuh dari sebuah penyakit yang semula dikatakan wah ini akan mematikan dia dan seterusnya. Dan ternyata alhamdulillah tidak kan. Jadi ini adalah sebuah peristiwa yang menurut saya sangat normal sebetulnya. Hanya saja kan kemudian menjadi ramai karena dikomentari, dikasih bumbu-bumbu oleh orang-orang yang selama ini barangkali sudah
memang tidak suka sama Pak Jokowi. Betul. Saya bahkan bikin video ini tentang Amin Rais. Amin Rais, aku baru nonton tadi. Kan? Itu Setiap betul, hari Vincent tiap penonton, saya terpaksa mendorong Anda untuk nonton deh channelnya Amin Rais Official. Setiap hari. Iya. Setiap hari dia harus mengungkapkan kemarahannya bahwa Jokowi itu zalim, bahwa Bukan dia kemarahan bengis. lagi kalau saya lihat tuh kayak kutukan. Karena Iya, sampai iya. akhirat dikutuk sama Amin Dia Rais. mengutuk, ya, Nggak akan diterima di alam barzah kata dia. Dengan kata-kata yang luar biasa, Diksinya ngeri. superlatif gitu ya. Iya. Diksi itu superlatif kan ya. Dan sebagian dari itu saya tahu itu bohong. Yang dia bilang enggak, yang menyogok 20.000 US dollars. Jadi menurut dia Jokowi itu pernah melalui orang tertentu berusaha menyogok Amin Rais 20 juta atau 20.000, saya lupa nih angkanya. US dollars agar Amin Rais mendukung Prabowo. Itu jelas bohong karena Amin Rais tidak menyebut orangnya siapa. Misalnya Anda nih, Iya. Anda disuruh oleh Jokowi menyogok saya. Terus sekarang saya mengungkapkan bahwa saya pernah berusaha disogok oleh Jokowi melalui orang tertentu. Kenapa Anda tutup-tutupin nama orang tertentu itu? Kenapa Anda nggak sebut namanya Vincent? Iya. Ya, saya tahu ya karena dia bohong. Dia mengarang cerita aja. Tapi begitulah kebencian orang, menurut saya menyebabkan dia seperti rela melakukan apa saja. Atau kata Machiavelli kan, tujuan itu menghalalkan cara. Segala cara. Tujuan dia adalah menghancurkan reputasi, nama baik, legitimasi Pak Jokowi dengan cara kalau perlu bohong, kalau perlu mendoakan agar tidak diterima di alam barzah nanti. Ya itulah lawan-lawannya. Kalau saya sih kebohongannya lebih ke apa masih sekuat itu pengaruh Amin ketika pemilu 2024. Persis. Ya kan. Toh nggak digandeng juga partainya kan. Partai Umat. Jadi Partai saya Umat. pikir ngapain disogok sama seperti Tifa. Tifa yang mengatakan ada orang utusan Jokowi merayu dia dengan 50M. Oh iya. Ya kan? Ya. Itu bohong lah Om. Masa Iyalah. Pak Jokowi bayar tersangka? Kan dia lagi melaporkan Tifa. Ya, walaupun dia tidak langsung melaporkan Tifa, tapi dia melaporkan kasus-kasus yang menyebabkan Tifa itu diajukan ke pengadilan kan. Ya masa kemudian dia nyogok. Kemudian akhirnya kan orang setelah apartemennya disita kemarin kan, wah kayaknya kemarin tuh apa ini sebut red card itu 50M itu. Karena ada kebutuhan membayar ini utang. Tapi nggak 50M. Iya kan 50M utangnya. Kan kita nggak tahu utang yang lainnya. Nggak, jadi memang orang-orang ini itu sampai tahap di mana dia rela melakukan apa saja untuk menghancurkan Pak Jokowi. Karena itulah yang tadi Anda katakan. Ini ada orang baik, udah tua. Dia sekedar ingin kembali bertemu dengan rakyat. Bilang terima kasih, bilang ya mungkin memberi nasihat, mungkin mengatakan bahwa jangan khawatir sama Indonesia. Indonesia ini nggak akan bubar. Toh ya dolar lagi naik tapi nggak apa-apa kok. Itu dulu kita juga pernah mengalaminya. Hal-hal semacam itu kan saya bayangkan ya. Anda sendiri kan dan dia selalu di titik yang dia datang itu memang minta masyarakat untuk mendukung pemerintahan ini. Jangan dengerin apalah ya. Persis. Itu yang saya katakan sebelum ini. Sebetulnya saya juga udah pernah mengatakan ini bahwa ini kan orang bertanya tentang kenapa kan. Ketika pertama kali gagasan ini terungkap, tercetus gitu ya. Orang bertanya tentang kenapa. Jawaban saya adalah persis seperti yang Anda katakan barusan. Saya rasa kan lagi-lagi dia itu bukan orang yang lagi mencari elektabilitas. Elektabilitas bukan. Betul. Approval rate buat apa? Nggak ada sama sekali. Ya, dia nggak lagi jualan apa-apa. Dia nggak jualan produk. Dia nggak lagi endorse. Dia nggak punya partai politik tertentu yang sedang dia bangun, dia lahirkan misalnya. Dia lagi. Jadi untuk apa? Menurut saya salah satu yang utama adalah dia turun itu untuk menenangkan masyarakat. Jadi pertama tadi berterima kasih ya saya rasa ya. Kedua adalah mengajak masyarakat memandang Indonesia ini dengan lebih positif. Dan jangan berantem deh ya. Dukung ya pemerintah yang sekarang ini Pak Gibran dan Pak Prabowo dan anak saya Pak Gibran gitu ya.
dukung ini. Ya memang ada persoalan-persoalan kemarin dengan makanan bergizi gratis. Tapi kan pemerintah juga sudah melakukan banyak hal nih sekarang. Mungkin koperasi atau segala macam. Nah jadi dia turun untuk bicara sama masyarakat. Dan menenteramkan masyarakat. Dan sebetulnya in one way or another. Itu dia itu sedang mendorong masyarakat untuk memandang optimistis pemerintahan yang ada. Ya, dengan kata lain, dia itu adalah semacam orang yang membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pak Prabowo, ya. Kan ada aja yang bilang ini matahari kembar nih, turun lapangan untuk manas-manasin masyarakat untuk tidak melihat lagi Pak Prabowo. Ya kalau nggak dukung Prabowo terus dukung siapa? Tapi kembali ke tadi ya, di mana logika matahari kembar? Di mana logika bahwa dia ini tujuan dia turun untuk membangun kekuasaannya kembali? Kan nggak ada. Caranya tuh gimana? Wong dia itu bukan siapa-siapa. Tadi saya katakan di awal, dia itu hanya seorang pria berusia 65 tahun. Dia baru ulang tahun kan kemarin? Iya, kemarin. Dia 65 tahun, dia sudah pensiun, tapi dia masih dicintai rakyatnya. Betul. Karena itu dia bertemu dengan rakyat. Jadi jangan suka terlalu jauh bikin analisis. Ya. Dan apalagi bikin analisis matahari kembar. Bikin analisis ini demi kekuasaannya, manuver kekuasaannya Pak Jokowi. Di mana letak kekuasaan Jokowi yang ingin dia rebut, yang ingin dia raih, ingin dia kuasai? Nggak ada. Ada yang mengaitkan itu dengan bersamaan dengan safari Pak Jokowi kan Mas Wapres, Mas Gibran kan ke daerah-daerah juga ini. Wah ini bapak anak membangun kekuatan ini. Padahal di sisi lain selalu ada narasi kalau Gibran itu sedang dikerdilkan. Iya, ya tuduhannya kan begitu ya. Iya. Jadi kenapa orang nggak bisa melihat bahwa itu nggak ada relasinya sama sekali, ya? Pak Jokowi turun ke daerah-daerah nggak sama-sama Gibran. Saya tanya sama Anda, ketika dia turun itu dia mempromosikan Gibran nggak? Enggak. Ya enggak lah. Sama sekali enggak. Pakai logika sederhana aja, nggak akan. Kaisang aja nggak mau duduk sama bapaknya. Waktu terakhir di Kopi tuh dipanggil sama Bestari Barus. Duduk kamu babe atau apa tuh? Ah enggak, masa anak sama bapak ada di situ. Di mana? Di Kopi Nako. Jadi Ya, sebuah Gibran, acara. Jadi Kaisang itu dengan santainya sama relawan PSI sama massa yang memang mau ketemu dia juga. Jadi Mau ketemu Jokowi. kebetulan ada Kaisang dan mereka mau ketemu Kaisang. Akhirnya terbagilah kelompok itu di sini, ada Pak Jokowi, Kaisang dengan grupnya sendiri di situ. Iya. Jadi Itu aja udah sebetulnya menarik ya. iya. Ini kan Kaisang sih bisa-bisa aja bersama-sama Oh, iya, Pak Jokowi kalau dia mau ya. Iya. Ya, kalau dia ceritanya memanfaatkan kunjungan ini untuk menaikkan nama baik Betul. PSI, dia bisa melakukan itu. Tapi enggak kan? Bahkan rombongannya itu Kaisang duluan loh. Jadi Kaisang sholat di rest area mana, Pak Jokowi di 116 kan. Dan itu nggak bareng, Iya. jalannya masing-masing gitu. Betul, itu menurut saya itu sebuah sinyal yang sangat penting bahwa Pak Jokowi bahkan sebenarnya ke sana itu tidak dalam rangka Mengendorse Kaisang. mengendorse pertama Gibran, Iya. tidak mengendorse Kaisang dan PSI-nya. Ini ini Jokowi ketemu fans apa istilahnya ada ya, ketemu sama Meet and greet. ya. Iya, Meet and greet kan. Memang kayak gitu. Sebetulnya meet and greet cuman di mana-mana, di berbagai tempat yang berbeda. Nah, masalahnya lawan-lawan politiknya tetap menganggap dia adalah seseorang yang punya ambisi kekuasaan. Itu yang sama sekali nggak rasional, nggak masuk akal. Dia mau mencari kekuasaan apa lagi? Dia udah jadi presiden, sekarang dia udah pensiun. Apa yang berusaha dia capai dengan ketemu sama masyarakat luas itu? Cuman ini kan diulang-ulang terus. Menjaga anaknya katanya, Mas Gibran. Itu kan makin lama makin doesn't make sense kan. Kalau dia mau Tapi emang jangan cocokologi sih sekarang. Iya. Kayak tadi Gibran ke Papua atau ke Manado itu Pak Jokowi kan ke Lampung. Nah, dikait-kaitin cocokologi nih. Nah, di mana coba kita tanya sama orang-orang itu, di mana kaitannya? Yang satu ke Papua, yang satu ke Lampung. Gimana Anda merelasikan itu? Bagaimana Anda mengaitkan itu? Bagaimana Anda mencari cantelan itu semua? Nggak ada.
Ya cocokologi. Ya cocokologi ya. Karena kita juga justru senang dong kalau Gibran sebagai wakil presiden ya, Mengikuti dia secara kontinu itu turun ketemu sama masyarakat. Cek aja ketika dia turun ke masyarakat apakah dia sedang mengkampanyekan Pak Jokowi misalnya. Ya pasti enggak lah. Tapi yang lucu Om, kita belok dikit ke Gibran. Menurut saya yang takut itu sebenarnya bukan Pak Prabowo. Kan dinarasikan seolah-olah Gibran itu belusukan ke daerah-daerah itu sedang membangun kekuatan untuk dia jadi presiden atau apalah seperti itu kan. Yang takut itu orang-orang. Kalau saya lihat Pak Prabowo gak ada takut-takutnya. Maksudnya dia tidak melihat itu, menerjemahkan itu sebagai manuver Gibran nih. Wah gue bahaya nih di 2029. Pak Prabowo biasa-biasa. Yang takut tuh orang-orang yang lagi-lagi itu doesn't make any sense at all. Maksud saya begini. Gibran berjalan ke berbagai daerah itu sebagai apa? Sebagai wakil presiden, ya. Apakah perjalanan Gibran sebagai wakil presiden itu tidak diketahui oleh Prabowo? Enggak mungkin, ya. Dia pasti tahu apa yang dilakukan, apa yang sedang, dan kemungkinan besar memang diperintahkan. Ketemulah sama masyarakat. Kan masyarakat di mana-mana katanya sedang ada ketidakpuasan terhadap Pak Prabowo di mana-mana ya. Betul. Prabowo nggak mungkin terus-menerus atau nggak mungkin Prabowo lah yang langsung turun ke lapangan sekarang, sementara dia juga harus menangani banyak hal. Jadi Gibran dikirim ya untuk mewakili Pak Prabowo, ketemu masyarakat agar masyarakat tetap merasa bahwa pemerintah peduli sama mereka. Pemerintah dengar apa kata mereka, pemerintah akan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk mengubah barangkali kondisi-kondisi yang dianggap merugikan masyarakat. Itu pasti bukan sesuatu yang dilakukan atas inisiatif Gibran sendiri. Inisiatif dan kepentingan sendiri. Kepentingan sendiri. Jadi udah inisiatif sendiri. Yang diomongin kepentingannya adalah kepentingan Gibran sendiri. Itu nggak masuk akal, woi. Pasti nggak begitu. Pasti ini karena memang yang takut itu bukan Prabowo sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk ke sana. Kalau saya lihat yang takut itu bukan Prabowo. Betul. Nah, yang takut itu masalahnya banyak. Banyak yang takut, ya. Responsnya terhadap apa yang terjadi ini. Saya kasih contoh. Tadi saya udah sebutkan. Pak Prabowo menginjak kerbau. Pak Jokowi menginjak kerbau. Kepala kerbau. Itu adalah sebuah tradisi Lampung dan bahkan tradisi Sumatera. Saya orang Sumatera. Artinya saya keturunan Sumatera. Orang tua saya Minang, dua-duanya. Kami itu di Sumatera Barat, ya bukan di Lampung nih ya, di Sumatera Barat. Itu menganggap ya kerbau itu sebuah binatang hewan yang, saya nggak mau sebut kata sakral, mungkin berlebihan, tapi sebuah simbolik lah. Ya sebuah simbol, makanya namanya kan Minangkabau. Minangkabau itu kemenangan kerbau. Ada ceritanya memang. Kemenangan kerbau. Jadi kerbau itu memang berlebihan kalau saya katakan dihormati, tapi itu adalah sebuah simbol masyarakat budaya di sana. Kultur di sana. Nah, ketika kemudian Pak Jokowi datang ke Lampung dan diminta untuk menjadi untuk memperoleh gelar adat tertentu, itu ada upacara yang khas Lampungnya. Nah, salah satu adegannya itu adalah menginjak kepala kerbau. Itu biasa-biasa aja. Ini Pak Jokowi masih akan ke NTT ya. Betul. Di NTT simbol potong kerbau. Jangan lagi. Itu bukan banteng katanya. Emang bukan banteng bro. Ini kerbau yang dipotong. Dan ini tradisi. Dan kita makan rame-rame. Betul. Misalnya ya. Tapi apa yang dikatakan oleh teman-teman PDIP itu menurut saya justru mempermalukan PDIP. Saya menyarankan sekali nih PDIP untuk punya semacam ahli komunikasinya lah. Belum matang secara komunikasi politik. Kalau orang PDIP kan nggak begitu. Orang PDIP itu puan. Kan ditanya sorry. Kan ditanya soal safari Jokowi kan dia bilang ya itu hak politik setiap warga. Nah itu walaupun puan itu udah matang sekarang. Mestinya barangkali yang memimpin PDIP secara real de facto itu harusnya adalah Puan. Taruhlah ketua harian gitu ya Om ya. Kayak Ahmad Ali.
Ketum Kaisang, Ketua harian Ahmad Ali. Jadi Ada dia ya? mengorkestrasi itu kan, Iya. Puan misalnya. Iya. Karena udah matang kalau Iya. menurut saya Mbak Puan Atau itu. kalaupun bukan dia langsung, ada orang yang mengikuti sejalan dengan dia dalam hal komunikasi politik Betul. ya. Tapi ini menarik karena Anda tadi juga menyebut, saya lupa kalimat Anda seperti apa, tapi jangan-jangan ini strategi. Iya. Iya kan? Kalau strategi itu artinya memang ada yang merancangnya. Kan yang seremnya itu gini. Ini bukan soal inisiatif masing-masing kader itu. Betul. Yang memang Anda bilang nggak matang itu. Oke. Memang ada orang yang merancang strategi agar kita harus terus fight. Kita harus kelihatan, kita harus menyerang. Ya saya nggak tahu ya, maaf saya komentari partai yang saya sendiri sebetulnya nggak kenal strategi ininya di dalam, strategi politik di dalamnya. Tapi anyway saya mau bilang bahwa PDIP itu salah melakukan ini dan kemudian itu ditunjukkan, diperagakan dalam kasus yang sedang kita bicarakan ini. Safari politik ini. Bayangan PDIP kan seharusnya mengatakan persis seperti Bu Puan itu ya. Wah kita senang nih kalau para politisi senior itu bertemu sama masyarakat, berbicara dengan masyarakat. Ya kita harapkan Pak Jokowi turun lapangan itu tidak untuk memperkeruh, tapi kami percayalah Pak Jokowi tidak mungkin melakukan itu, misalnya gitu. Betul. Yang dalam hati barangkali dia udah sebel nih sebetulnya sama Pak Jokowi. Tapi ya jangan ngomong begitu karena itu politisi. Itu politisi. Tidak semua dikeluarkan. Orang kayak saya kan memang bukan politisi lagi. Iya. Saya ngomong begini udah tidak atas nama PSI ya. Iya. Sebetulnya bisa begitu. Dan itu harusnya yang lain-lain pun, bahkan Guntur Romli juga berkata begitu. Karena Guntur Romli kan dulu pecinta Jokowi banget ya. Kan dia bisa bilang, ya saya juga dulu dukung Jokowi antara lain karena kerendah hatian dia gitu kan. Dan marilah kita berharap bahwa kedatangan dia ke berbagai daerah ini bisa disambut dengan gembira. Dan kita semua dari PDIP menghormati itu. Ya, itu akan membangun simpati yang luar biasa pada PDIP. Tapi kan buat saya yang terpenting tuh masyarakat luas ya. Kita udah terlalu lama nih berantem terus. Sudah seharusnya sudah kita tiba pada tahap di mana stop ya, stop pecah, stop konflik. Kita ini sama-sama orang Indonesia kok. Dan kemarin kematangan Puan itu Om terlihat jelas waktu di ulang tahun Polri. Kan ketemu Pak Jokowi itu. Oke. Salaman, bahkan kayaknya ngobrol mereka tuh. Oke. Kan beda sama ibu. Kalau ibu kan nggak suka ya. Iya. Ketemu pun salaman enggak. Puan itu benar-benar politisi lah. Iya, kita harus dukung lah Puan lah ya. Iya. Artinya harus dipuji lah apa yang dia lakukan Iya emang. itu. Kalau kan itu yang kita harapkan kan. Iya. Oke. Kalau para pemimpin partai politik di Indonesia ini ya bersikap dewasa, bersikap bahkan bukan cuma dewasa ya, seperti seorang negarawan lah. Ya. Yang terpenting pada akhirnya adalah negara ini, bukan kepentingan politik masing-masing partai ya. Nah, tapi setelah mengatakan PDIP, kan tadi sebetulnya kita dalam konteks bicara tentang ada begitu banyak orang yang nggak suka nih sama keberhasilan Pak Jokowi ini. Yang saya yakin pas mereka melihat apa yang terjadi di Lampung ini makin panas dong. Wah sakit perut udah ngeliatnya. Aduh, ini bagaimana ini ya? Ya. Kalau Pak Prabowo saya yakin senang. Senang kan? Nah ini yang saya mau nanya kemudian. Apa? Kan sejak Pak Jokowi itu wacana safari itu muncul, kelihatan orang-orang yang tadi sangat keras mengkritik pemerintah mulai beralih nih. Ya kan, mungkin termasuk PDIP, ya kan, karena mereka kan mengatakan, karena kan kalau kita lihat kayaknya satu-satunya partai yang di luar pemerintahan sekarang PDIP, dan kita harus akui kritik mereka terhadap pemerintah MBG dan lain-lain itu lumayan keras. Nah, kemudian sekarang Pak Jokowi turun, sepertinya ini analisnya kita aja Om ya, ini nanti Om boleh jelasin. Sepertinya mereka melihat bahwa menghadang safari Pak Jokowi ini jauh lebih penting sekarang daripada kita terus-terusan mengkritik pemerintah yang juga ya Pak Prabowo kayaknya nggak peduli-peduli amat sama kritik-kritik itu kan. Maksudnya dia akomodir, tapi kalau dia ngerasa ini kayaknya kritik tapi ada intrik, ya udah memang gua pikirin kata Pak Prabowo kan di salah satu pidatonya waktu itu. Sementara di sini Pak Jokowi udah mulai safari nih
Kan ini ancaman yang lebih nyata kalau untuk kekuatan politik kan Om. Ketimbang gonggong-gonggong terus pemerintah kan. Ini lebih berbahaya, ini ceruk-ceruk saya di daerah bisa diambil. Apalagi kemarin Bestari Barus terang-terangan bilang ini yang dilantik di Bandar Lampung ini ada 5 pengurus baru. 1 dari PDIP, 1 dari... Kan ini lebih berbahaya kan Om. Akhirnya kemudian kita lihat belakangan ini kayak situasi nasional mulai adem nih. Maksudnya serangan terhadap pemerintah mulai berkurang. Kalau kita lihat ya dibanding bulan-bulan sebelumnya itu kan gencar sekali. Pak Jokowi ini mulai mecah ombak kayak. Iya. Perhatian semua ke sini, termasuk saya kira setiap partai juga mulai ancang-ancang. Iya kan? Wah, ini udah bergerak nih beliau sama PSI. Ini masih 2026. 2026. tapi kan namanya partai politik ngelihat wah. Kalau dilihat ini kaitannya sama PSI. Iya. Bahaya ini. Ya. Maka ya udahlah, Prabowo biarin aja jalan pemerintahannya dengan program-program terserah deh, gue mau hadang orang ini. Nah dalam hal ini tadi kita bilang Pak Jokowi mau bantu Pak Prabowo kan menerangkan itu. Tapi mungkin gak Om, ini juga cara Jokowi untuk mengalihkan para agresor pemerintah ini ke sini dulu. Karena kalau kita lihat adem-adem aja sekarang. Ya kan kemarin katanya Juli, Agustus mau. Harusnya kan kalau Agustus ada rencana itu kan ini udah mulai panas nih, akan ada pemanasan. Ini kan adem. Iya. Apa karena semua dialihkan ke Jokowi? Jawabannya tidak tunggal jadinya. Ya pertama-tama adalah, tapi saya nggak percaya kalau tesisnya adalah safari Pak Jokowi ini dilakukan dalam rangka mendistract, mengalihkan perhatian dari Pak Prabowo. Saya rasa enggak. Ya. Pak Jokowi bukan gitu gayanya. Ya, jadi ini betul-betul adalah dalam rangka memang ketemu masyarakat, tapi antara lain juga untuk membantu pemerintahan Pak Prabowo. Tapi bukan untuk yang si para pemrotes ini jadi nggak lagi nyerang ke Prabowo terus sekarang kita serang lagi Jokowi nih. Ya, bukan gitu ceritanya. Jadi Pak Jokowi memang turun untuk antara lain pasti dia punya beberapa tujuan, tapi antara lain adalah membantu agar masyarakat bisa merasa lebih tenang, tentram, nyaman, bisa lebih suportif terhadap pemerintahnya Prabowo dan Gibran, even untuk 2029. Tapi dia tidak dengan khusus atau dengan sengaja atau menjadi prioritas buat dia bahwa orang tidak lagi menyerang Prabowo. Itu pertama. Nah, kedua adalah bahwa berkurangnya serangan atau perhatian atau kritik kecaman terhadap Prabowo kan bisa dijelaskan juga dengan beberapa hal lain ya. Salah satunya adalah misalnya saja ya, kita melihat sekarang bahwa Pak Prabowo, pemerintah Prabowo itu mendengar. Ya contoh paling gampang kita melihat MBG ya. Orang melihat bahwa wah diganti, wah ketangkep, wah korup gitu ya. Dan orang berharap ini juga akan terjadi pada Koperasi Merah Putih yang sayangnya itu harus memakan korban sampai 5 orang. Tapi sekarang orang jadi mulai mengerti kenapa teman-teman masyarakat sipil itu mempersoalkan militerisasi sipil. Betul. Tapi sekarang begitu dikatakan kita stop deh kalau gitu pelatihan militernya. Ini pelatihannya manajemen deh. Itu kan artinya orang bisa melihat bahwa ada respons yang positif nih mengenai ini. Yang mudah-mudahan terus berlanjut. Indonesia kan sayangnya seringkali direspons dengan cara yang aksidental gitu. Kelihatan wow gitu kan. Oh udah diganti, udah ditangkap. Terus tapi selanjutnya masih berlangsung. Bentuk-bentuk korupsi yang sama terus berlangsung. Karena kita nggak awasi kan. Nah mudah-mudahan yang ini nggak gitu ya. Kita berharap Bu Nani itu berintegritas lah. Media massa juga mudah-mudahan terus menjaga, mengawasi jangan sampai itu akan dimanipulasi lagi, akan diselewengkan lagi. Tapi ada gitu loh, ada. Pemerintah kelihatan memberi respons. Dan karena itu masyarakat mulai berkurang nih ya. Merasa bahwa ya contohnya aja kemarin menurut saya sih kayak mahasiswa-mahasiswa itu menurut saya memang tidak cukup kuat ya. Argumen-argumen yang kayak turunkan Pertamax itu kan jadi kayak bahan ketawaan orang. Maksud lo apa gitu kan? Lo bukan itu dong. Kalau mau bikin demo ya bukan itunya. Bukan soal turunkan Pertamax. Kita tahu semua geopolitiknya lagi parah ini. Gimana harga itu bisa kita cegah. Jangan sampai naik sekarang 16 ya? Turun kemarin. Karena 16 sekarang. Ya 16 kan? Tapi
orang bahkan bilang, ya mungkin naik lagi nanti kalau ini nggak berubah-ubah nih perang ini. Jadi mahasiswanya juga tidak memperjuangkan sebuah isu yang didukung bersama dan membuat masyarakat juga bersimpati. Masyarakat juga agak kesal gitu kan ngelihat. Kan bahkan ada yang kita lihat kan di video-video ada orang dengan mobil minta agar bubar karena kalian membuat kita macet nih, kita jadi nggak bisa jalan gitu. Jadi ada itunya. Ada juga kenapa suasana politik menjadi lebih adem tuh adalah ya orang sekarang lihat Roy Suryo udah tinggal di pengadilan nih. Kok bisa ke sana? Iyalah, kan keramaian yang setiap minggu ada di mana rakyat bersuara, di mana di TV, itu kan kaitannya itu terus, bikin panas kan? Dan orangnya itu juga. Nah, begitu Roy Suryo sekarang kelihatannya akan segera mulai diadili, Tifanya juga begitu. Kelihatannya juga orang-orang kehilangan isu untuk diperangi, dijadikan bahkan ditunggangi. Untuk menunggangi jadi susah kan, orang udah dibawa ke pengadilan. Ya ikuti aja dong pengadilan. Iya. Dan kemungkinan besar ditangkap kan, kemungkinan besar di penjara mereka. Jadi ada faktor-faktor itunya juga ada, ya. Nah, ini sangat membantu nih bahwa kemudian pada saat yang sama Pak Jokowi menarik perhatian para hatersnya untuk sekarang perhatikan Pak Jokowi. Ini kalau dia sampai dibiarkan melenggang nih ya, hancur kita semua. Karena yang berkepentingan pada 2029 kan bukan cuma PDIP, partai-partai lain. Kata siapa nggak berkepentingan? Ini kan yang menjelaskan kenapa misalnya ketika Gibran itu berusaha dimakzulkan, semua partai itu diam. Betul-betul diam, nggak ngomong apapun. Ya paling-paling kita belum baca suratnya gitu kan. Jawaban-jawaban normatif aja. Betul. Ya bukan jawaban, jangan, harusnya kan ada diskusi tentang apa iya dia itu melanggar konstitusi. Bukankah memang sudah pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Misalnya itu jawabannya. Tapi ini diam aja. Diam dan seperti wait and see. Ya. Makanya pertarungannya adalah betul-betul bahkan Gerindra sendiri nggak ngomong apa-apa. Ya. Walaupun barangkali mereka memberikan, kita bisa menangkap bahwa mereka tidak setuju dengan orang-orang yang ingin memakzulkan itu karena tidak ditindaklanjuti. Tapi bukan karena pernyataan, mereka tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa kita menolak mosi tidak percaya ini. Karena itu menurut saya mereka itu sebenarnya wait and see, mereka menunggu. Nah, tapi megang nama masing-masing di belakang. Nah itu. Begitu tuh jalan, yang ini aja. Mungkin ada yang lebih, di antara partai-partai itu ada yang lebih kelihatan interest. Ya. Bahkan kita bisa menyebut, lo tuh kepengen agar nanti tahun 2029 Prabowo tuh bukan lagi bersama Gibran. Tapi disebutlah nama. Ya. Dan nama itu adalah ada di partai tertentu. Tapi partai yang lain juga barangkali punya ekspektasi yang sama. Jangan Gibran lagi kalau mau bertahan. Prabowo, we are okay dengan Prabowo. Tapi wakilnya bukan Gibran lagi. Bahkan saya duga memang ada juga yang sudah mulai mempertimbangkan bahwa 2029 jangan Prabowo lagi. Jadi mereka mulai melihat anak Abah lagi. Ya. Anak Abah kan terus-menerus nih, bergerak terus nih dia. Kalau pakai Partai Gerakan Indonesia. Ya itu nggak inilah ya, kan terlalu kecil ya. Tapi kalau dia mau bikin kampanye untuk 2029, dia akan melakukan dari sekarang. Dia kan kemarin muncul tuh video yang terkenal. Nyesel nggak ngambil saya ya. Anda tahu kan? Ada itu. Itu kan dalam rangka mendorong orang untuk mulai mempertimbangkan, iya ya. Karena sekarang Prabowo dikatakan gagal di MBG, gagal di Koperasi Merah Putih, gagal mencegah dolar itu tidak melambung tinggi, gagal. Yuk kita mulai reconsider siapa yang orang bisa kita majukan pada 2029 nanti. Nah orang-orang ini semua percaya bahwa kesolidan Prabowo dan Gibran itu sangat ditentukan oleh Jokowi. Pak Jokowi lagi naik lagi nih. Ya. Ini adalah dalam rangka menyelamatkan tadi kan anak dan Prabowo juga.
Maka ini juga harus diberi perhatian yang besar nih. Seberapa besar nih ini pengaruhnya Pak Jokowi terhadap masyarakat. Mereka ini ketar-ketir sekarang. Jadi nggak ada yang ingin menunjukkan bahwa wah kita juga gembira atau mereka juga hadir. Jadi yang hadir cuma PSI kan? PSI. Kan harusnya juga, bukan harusnya. Kenapa nggak hadir juga kan di acara-acara Pak Jokowi? Kita juga mau datang deh, kita juga. Sebenarnya keren ya Om kalau begitu ya. Keren banget. Bayangkan kalau di berbagai daerah ada wakil dari Golkar datang, ada orang dari Gerindra sendiri barangkali ya. Karena itu menarik sih Om. Karena kalau kelihatan ya masyarakat biasa itu ya datang ke situ kan karena Jokowi. Nah, karena Jokowi kan. Nah, kalau bayangkan kalau orang-orang Golkar, mereka masyarakat masih merasa oh mereka ini juga bagian dari kita. Betul. Nah, kalau cuma PSI lah, nanti identifikasi mereka sama PSI. Padahal mereka ke situ kan karena Jokowi, Om. Iya. Dan satu, kalau cuman PSI atau PSI yang terlalu kelihatan ingin menonjol, tuduhan tadi tuh, tuduhan bahwa manuver politik. Ini manuver politik untuk membesarkan nama Gibran partai dan politik. Kaisang. Di satu Gibran, tapi juga Kaisang nih PSI. Ini dalam rangka PSI itu jadi bunyi, jadi make sense, menjadi relevan. Enggak, ini Jokowi itu dalam rangka PSI ke sini. Ya, marilah kalau gitu kita jangan mau datang atau kalau nggak mau datang sih rakyat nggak akan terpengaruh seperti yang Anda katakan kan. Buat rakyat sih we don't care apakah ini PSI mau siapapun. Kita kepengen ketemu Pak Jokowi. Ya. Nah, jadi kalau sekarang kelihatan PSI-nya terlalu berusaha dominan kayak tadi yang Anda ceritakan tuh yang Kaisang nggak mau duduk bukan nggak mau duduk sama-sama, dia bilang oh, enggak jangan saya dipanggil ke sana dong gitu ya, nggak usah lah saya berada di sampingnya Pak Jokowi gitu kan, itu nggak elok gitu kan. Itu kan menurut saya mencerminkan kedewasaannya Mas Kaisang. Mas Kaisang menganggap bahwa pisahin ya, ini kegiatan kami, itu kegiatan Pak Jokowi. Bahwa orang tidak bisa tidak melepaskannya, itu kan adalah soal lain ya. Orang melihat, oh ya ini anaknya, itu bapaknya gitu ya. Tapi kalau terus-menerus misalnya Mas Kaisang atau anak buahnya nih berusaha muncul di sana sini ikut jadi cheerleadersnya Pak Jokowi, itu memang dalam pandangan saya itu bisa ngurangi lah ya daya tarik dari acaranya Pak Jokowi ini. Jadi nggak apa-apa, nggak usah terlalu dimunculin PSI-nya. Jadi Jokowi aja. Ini acara Jokowi. Toh pasti nggak lepas Jokowi pasti dari waktu ke waktu akan menyebut tentang PSI, akan kelihatan dia datang ke kantornya. Pakai topi PSI. Baju PSI. Iya, itu juga nggak usah diprotes juga. Tapi jangan terlalu berlebihan. Betul. Coba Bang Ade masih di situ ya. Nggak, makanya saya harus berada di luar PSI untuk bisa ngomong begini. Ya ini kan misalnya salah satu persoalan besarnya juga adalah Pak Jokowi kan memang besar bukan karena PSI ya. Kita harus katakan bahwa yang membesarkan Pak Jokowi antara lain lah ya, ada banyak hal. Tapi adalah relawan. Betul. Ya, relawan-relawannya Pak Jokowi itu ada di mana-mana. Dan dia bisa jadi datang dari beragam partai yang berbeda. Nah itu dia. Nah karena itu menurut saya PSI jadi punya PR penting nih. Bahwa mereka menjadi jembatan antara Jokowi, relawan dan rakyat. Saya agak menyesalkan tuh pernyataan yang sebelum safari dilakukan kan sempat ada pimpinan PSI yang bilang ini acara PSI bukan relawan. Enggak, ini acaranya PSI dan relawan atau acara relawan dan PSI. Harus kompak lah dua pihak itu. Karena kekuatannya Pak Jokowi ya itu. Itu. Betul. Relawan itu enggak terlepas apapun partai yang kemudian disupport Pak Jokowi, relawan itu selalu ada. Kebetulan sekarang Pak Jokowi kan mensupport PSI. Ya. Dan mereka ada di situ. Betul. Itu emang menurut saya PR besarnya PSI, betul. Bagaimana mengorkestrasi dua basisnya Pak Jokowi ini, masyarakat biasa, relawan. Kalau itu mereka bisa lakukan, wah keren. Oh ya, dan saya sih yakin bisa asal ada willingness, ada kesediaan, keinginan.
Karena saya ngerti lah bahwa PSI seperti yang dibilang ini partai baru yang masih mencari bentuk ya. Tapi sekarang ini justru mereka bisa menjadi contoh buat pihak-pihak lain. Betul. PSI harus terlihat seperti bersahabat dengan seluruh relawan dan bukan saya sahabat, bekerja sama dengan seluruh relawan dan terlepas dari latar belakang partai para relawan itu. Kan relawannya atau pendukungnya Pak Jokowi tidak datang hanya dari satu partai. Ya. Dulu pun bukan hanya dari PDIP. Saya dulu pendukung Jokowi, saya bukan pendukung PDIP. Nah ya orang seperti saya juga banyak nih pasti. Ya. Pendukung-pendukung Jokowi yang bukan PSI. Nah PSI harus bisa menyambut mereka. Makanya saya katakan bayangkan kalau di acara-acara tersebut bukan hanya lambang PSI yang muncul. Tapi relawan-relawan juga datang dengan latar belakang partainya masing-masing. Dan PSI menjadi ya tuan rumah lah, ya kan? Karena ini kan anaknya, ini kan bapak nih. Anda udah punya Jokowi nih. Walaupun sampai sekarang saya kan masih bertanya-tanya dia Pak Jokowi itu sudah menjadi apa ya di PSI? Sejauh ini masih disebut sebagai patron. Patron politik, ya itu kan patron itu bukan posisi organisasi, bukan struktural. Organisasi nggak ada itu. Ya idola gitu ya. Inilah dewa kami itu kan nggak bisa gitu kan. Ya dia siapa nih di PSI ya kan sekarang belum mau ditegaskan barangkali. Cuman maksud saya buat PSI ya udah cukup. Anda udah punya Pak Jokowi nih ya. Ya sekarang kita besarkan. Magnetnya udah ada nih. Udah ada ya. Magnet. Nah ini kan ada orang-orang lain nih, ya. Nggak apa-apa dong. Terima juga mereka sebagai para pendukung Jokowi yang mencintai Jokowi, tapi mereka punya partai masing-masing. Keren loh PSI itu. Akan keren. Kalau partai lain kan butuh artis untuk datangin Mas. Ini enggak. Pak Jokowi cukup lebih dari artis. Cukup Jokowi. Magnetnya itu. Bahkan musiknya musik tradisional ya, waktu kirap budaya itu kan bukan dangdutan yang ini tapi musik Lampung. Iya. Di Lampung. Tapi banyak orang Om. Di lapangan etanol itu buset itu manusia tumpah ruah. Jadi artisnya datang tapi nggak pakai band. itu pasti Pak Jokowi itu. Pasti musuh-musuh Jokowi itu sakit perut ngeliatnya. Iya, makanya emang bener. Tinggal PSI sekarang main cantiknya antara dia pendukung Pak Jokowi yang masyarakat biasa itu sama relawan. Iya, saya nggak tahu sekarang sudah karena saya kan udah cukup lama ya keluar dari PSI, mundur dari PSI. Ya saya berharap mudah-mudahan teman-teman PSI bersedia tuh ya untuk tidak merasa sombong sendiri, tapi justru menjadi pihak yang seperti gajah. Nah, gajah itu kan melindungi semua. Betul. Yuk sama-sama. Tapi saya dari partai Golkar nggak apa-apa. Kita sama-sama di acara Jokowi ini. Itu kan akan menimbulkan simpati yang luar biasa. Yang tadi Anda bilang, Bestari Barus, ada 5 orang yang masuk PSI. Kalau caranya semacam ini, saya yakin bukan 5 orang yang masuk. Puluhan, ratusan kali orang mengatakan, iya daripada kami mencintai Pak Jokowi, kami datang dari partai X. Tapi sekarang partai PSI ini yang adalah partainya Pak Jokowi menyambut kami, menerima ini kami, kehadiran kami, dan mereka bahkan mengulurkan tangan dan yuk kita bareng-bareng bikin acara sama-sama. Kan luar biasa. Dan saya kira PSI harus menjawab pertanyaan ini Om. Kan Jokowi udah terang-terangan mengatakan saya akan all out ya istilahnya gitu loh untuk PSI. Nah pasti kan kita bertanya terus relawan all out untuk siapa? Itu yang harus dipecahkan oleh PSI. Sorry, bahkan sebelum relawan all out buat siapa, PSI akan all out nggak? Itu dia. Ini Jokowi yang berjanjinya tuh Jokowi. Saya akan all out nih buat kalian semua. Kalian all out nggak? Itu pertanyaan besarnya. Nah, salah satu bagian dari all out itu adalah sambut relawan. Ajak dia sebagai sesama pejuang pendukung Jokowi. Nggak apa-apa kalian nggak masuk PSI, ya nggak apa-apa, it's okay. Tapi kita sama-sama dukung gagasan-gagasan Pak Jokowi. Itu kan harusnya dilakukan kalau dalam pandangan saya ya. Banget itu. Apa? Keren banget itu. Keren banget. Dan PSI itu akan jadi partai yang
sangat disukai banyak orang. Sangat disukai, dikagumi bahkan. Bahkan mungkin orang-orang di luar PSI akan melihat, iya emang PRSI itu keren banget. Gue nggak bisa pindah karena saya datang dari keluarga yang mendukung PDIP gitu kan. Ya udah, saya cuma bisa mendoakan buat agar PSI paling tidak 2029 tuh menduduki kursi-kursi DPR dalam jumlah yang cukup gitu ya. Saya dukung PSI tapi saya nggak mungkin milih PSI. Ya, kalau saya kan lain. Kalau saya pasti milih PSI. Kalau PSI-nya begitu ya. Tapi apakah saya berada di PSI atau enggak kan kita nggak tahu. Lain ininya ya. Tapi saya rasa iya, coba deh. Iya betul. Coba deh. Pak Jokowi bilang sama PSI, kalian tuh jangan ngerasa jagoan sendiri ya. Kalian itu butuh orang-orang itu. Kalian ini undang mereka. Kalian ajak ketemu mereka. Duduk sama-sama makan siang, makan segala macam. Dan kalau bisa bukan cuman yang datang dari partai kita juga, tapi dari semua partai bisa duduk sama-sama. Wah, itu kolaborasinya keren. Luar biasa. Iya. Ini bukan karena Anda ngomong sama saya. Bukan. Tapi emang saya selalu berpikir itu kemarin Om. Karena kan dari bandara ada PSI, ada relawan. Menyatu mereka. Cuma kan kalau relawan dulu kan dia dukung Pak Jokowi jadi presiden kan. Sekarang apa mau dukung Pak Jokowi buat apa? Walaupun mereka masih punya kayak tanggung jawab moral untuk mengawal Pak Prabowo dan Gibran kan. Ya konkretnya memilih Prabowo Gibran. Ya. Untuk sementara lah ya. Untuk sementara. Tapi kan gini, gagasan-gagasan Jokowi itu kan macam-macam, banyak. Nah, itu dia. Banyak. Yang itu harus kita, termasuk IKN kan. IKN. Termasuk ya pembangunan ini, pembangunan hilirisasi. itu. Iya, hilirisasi. Macam-macam. Nikel. Dan itu yang dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Itu dilanjutkan Pak Prabowo. Nah, para pendukung Jokowi harus mengawasi, menjaga. Ya tapi ini harus jadi sebuah kelompok besar dulu. Betul. Yang sekarang masih terlalu kecil PSI ini. Jadi PSI masih harus membuktikan kepada Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi sudah menyatakan dia akan bekerja keras untuk PSI. Dia sudah all out buat PSI. PSI juga harus all out buat Pak Jokowi, harus kerja keras buat PSI, buat Pak Jokowi. Antara lain dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain, membesarkan partai dengan cara bukan membeli, membayar, enggak, tapi menerima semua. Oke, jadi rumah besar untuk relawannya Pak Jokowi. Betul. Karena relawannya aku kayak Rejo kemarin itu Pak Darmizal. Ternyata mereka itu menyatukan elemen organisasi yang banyak Om. Iya. HIPMI, PGRI. Itu ada di dalam relawannya Jokowi. Rejo itu. Iya. Perhimpunan supir truk seluruh Indonesia itu ada. Di Rejo itu. Bang gimana lu ngurusnya? Iya. Kita manage mereka. Iya. Bahkan HIPMI masuk di situ. Nah kalau perlu tuh relawan ajarin PSI caranya. Iya kan? Ya mungkin kalau sudah melebur, ngeblend bisa Om dengan PSI sendirinya. ini udah pasti punya dana. Iya. Nih relawan tuh dana dari mana sih? Dari orang-orang baik yang bantu dan seterusnya kan, dari kita juga. Ya udah saya nyumbang. Sekarang PSI partai besar, udah ada pasti supplier dananya, yang mudah-mudahan bukan yang money laundering ya, tapi orang-orang yang betul positif. Ya kan dia akan bisa jauh lebih efektif menjalankan peran-peran relawan ini. Betul. Nah itu lagi satu yang penting Om. Saya ikut itu baru saya tahu bahwa ternyata relawan-relawan itu mengeluarkan ini dari kantong pribadi. Betul. Luar biasa. Tapi mereka ada di mana-mana gila. Ya saya dulu emang Anda pikir pakai dana siapa? Ya dana kan pribadi. Saya baru tahu kalau saya pikir kan lu relawan paling dikasih. Ternyata enggak. Enggak. Luar biasa. Kalau mereka ngumpul itu biasanya ini sendiri aja udah kali ini sama saya deh. Bayangkan satu orang bayarin kalau mereka ngumpul di restoran gitu. Tadi kan Anda menyebut ada beberapa nama tuh. Iya. Ya itu orang-orangnya. Saya bilang luar biasa. Tapi ada di mana-mana. Kalau mereka nggak sempat datang, pasti ada perwakilan yang datang. Iya. Dan itu mereka danain. Iya. Dari uang pribadi. Nah, teman-teman yang sekarang udah masuk ke PSI itu dari partai-partai lain harus tahu itu. Bahwa relawan Jokowi itu karakternya beda. Ini bukan orang-orang yang pengen duit gitu loh. Ya. Enggak, saya pengen berjuang buat Jokowi.
Kalau perlu saya keluar duit sendiri. Jangan pikir nanti kita tebar uang untuk mempengaruhi mereka. Saya pernah ikut ya, kan diajak nih nongkrong. Kan di situ ada petinggi elemen relawan semua tuh kan, ada Projo, ada Rejo. Saya pikir kan, wah makan enak nih. Singkong gini sama jagung. Situ ada Bang Darwizal. Gue pikir, wah ini salah sih. Anda jangan pikir ketemu gitu. sama orang diabetes. Tapi ternyata itu mereka ingin sendiri. Iya, jangan pikir Luar biasa. dilakukannya di hotel apa. Iya, Kalaupun hotel tuh ya hotel-hotel yang terjangkau lah. Yang mungkin saya kenal sama pemiliknya, Betul. saya kenal sama ininya, Iya. dapat diskon segala macam kayak begitu. Dan terbatas loh makanannya, nggak bisa kita. Iya, jangan Lu datang terlambat selesai. jangan cek. Oh jumlahnya, iya, nggak kebagian makan loh. Tapi dari situ saya tahu, oh ini tuh relawan kayak gini ya. Nggak ada. Karakter kerelawanan itu yang harus Ya dipertahankan. betul, itu luar biasa sih. Dan itu nggak akan bisa dipertahankan kalau teman-teman PSI bersikap arogan. Betul. Bersikap kami lebih tinggi nih, kami lebih dekat dengan Pak Jokowi. Dan all out itu ya ada di relawan itu. Iya. Ya tadi ngeluar duit aja. Ke All out Lampung kan ya, itu. ke Lampung. Berangkat ke sana emang ada yang bayarin? Enggak. Nggak ada. Dan Ya semua pasti ada di antara mereka tuh. ya yang Kelompok-kelompok tuh ada yang lebih, ada yang Ya, pengusaha, betul. ada yang komisaris, ada yang Ya, apa gitu kan. betul. Ya udah dia bayarin jalannya. ya akomodasi. Gue bilang luar biasa. Makanya saya kagum juga sih sama relawan-relawan Jokowi itu. Ya. Bukan karena saya jarang nongkrong sama orang-orang Mereka ya. kayak gitu kan Ya, Om. ya. Pas kemarin lihat, wih luar biasa. Ya gitu. Oke. Jadi apa closing statement kita hari ini Om? Ya enggak. Pertama-tama saya harus bilang saya bersyukur sekali ya dengan kesuksesan safarinya Pak Jokowi. Ya. Walaupun ini baru langkah pertama ya. Dan langkah ini akan mudah-mudahan bisa terus berlanjut ke langkah-langkah berikutnya. Nah ini harus dimanfaatkan bukan hanya untuk Pak Jokowi, tapi untuk kepentingan bangsa ini. Betul. Nah karena itu kita berharap bahwa pihak-pihak lain yang sebetulnya selama ini sudah berusaha menghabisi Pak Jokowi tidak melanjutkan cara-cara itu. Yeah. Justru gunakan contoh Pak Jokowi ini sebagai teladan tentang cara politisi menjalankan misi politiknya dengan benar dan lurus. Dan kalau perlu, seperti yang saya katakan tadi, justru blend in, bergabung, mendukung, dan bersama-sama kita membuat masyarakat mendapat edukasi politik kan sebetulnya. Nah, yang kemudian barangkali terakhir adalah kaitannya dengan soal PSI dan kawan-kawan ini. Ini memang harus dimanfaatkan oleh PSI. Betul. Walaupun seperti saya katakan, PSI itu masih harus membuktikan bahwa mereka itu all out untuk kepentingan Jokowi dan kepentingan bangsa. Dan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Tapi jangan berpikir terlalu pragmatis saja. Tapi betul-betul berusaha membangun sebuah komunitas besar pendukung Pak Jokowi yang punya kesadaran politik yang tinggi, punya kesadaran solidaritas yang tinggi terhadap masyarakat, yang ingin membantu orang-orang yang selama ini terzalimi, orang-orang yang selama ini terpinggirkan, membangun itu bersama-sama dan betul-betul harus bersama-sama, ya. Karena itu udah tinggalkanlah sekat-sekat politik, perbedaan antar partai, perbedaan antara Anda orang PSI mana, orang PSI Jakarta, PSI mana. Tapi semua itu adalah bagian dari bangsa Indonesia. Bekerja sama dengan para relawan itu menjadi kunci menurut saya. Anda kan kelihatan sekali berusaha menekankan itu di akhir. Saya setuju ya. Relawan Jokowi itu memang gak ada duanya. Yes. Ya, nggak ada contoh lain yang saya bisa lihat yang seperti relawan Jokowi. Relawan Jokowi itu betul-betul care. Ya, mereka bukan bekerja karena ingin memperoleh keuntungan finansial, ya. Mereka itu bekerja dengan hati. Mereka bekerja dengan bersedia mengorbankan sebagian dari waktu, kekayaan, tenaga dan seterusnya. Jadi kita lihat perjalanannya Pak Jokowi ini sebagai sesuatu yang positif buat Indonesia, yang harus kita sama-sama dukung. Teman-teman atau pihak-pihak yang merasa khawatir, jangan khawatir deh. Yeah. Kembangin aja sendiri pendidikan politik yang bisa Anda lakukan. Jangan saling serang seperti yang tadi saya gunakan sebagai contoh. Pak Amin Rais ya misalnya, itu contoh yang terburuk menurut saya.
Bayangin setiap hari dia sekarang, setiap hari kita mendengar berita tentang Pak Jokowi melakukan perjalanan, dia juga setiap hari harus mengatakan bahwa orang ini penyuap, orang ini zalim, orang ini bajingan segala macam. Setiap hari dan ditonton oleh ratusan ribu orang. Jadi let's hope for the best. Oke, siap. Terima kasih Siap. Bang Ade. Ya pemirsa, pemimpin itu biasanya dinilai tidak pada saat kekuasaan ada di tangannya, tetapi ketika dia mau lepaskan kekuasaan dan aliran simpati dan empati masih mengalir, itulah pemimpin sejati. Setuju. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Jokowi dan mungkin juga pemimpin-pemimpin kita yang lain di daerah atau dimanapun ya bisa jadi contoh untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan